Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayo mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi pas sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, doa yang dipimpin oleh Rosa Andreas. Mari adik di rumah kita bersatu doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami bisa beribadah mengikuti sekolah minggu kami Tuhan. Tolong berkatilah Rosa yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan bisa kami tanamkan hidup kami dan juga bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya karena dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu pujian bersama Tuhan Aku Bisa. Because no shore and all, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Katakan, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Katakan, putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Shalom anak-anak. Pagi ini kita akan mendengar cerita, ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Damai, ya. Kita akan melihat di dalam Yesaya 9 ayat 9 sampai ayat 1 sampai 6. Kelahiran Raja Damai. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan puisi dari teman kita Rara. Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya,
dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Rara. Nah, kita akan mendengarkan ya kelahiran Raja Damai. Tadi sudah dibaca puisi oleh si Rara. Ya, anak-anak, pada zaman itu seorang raja yang namanya Raja Ahas. Raja Ahas ini dia sangat jahat. Ya, dia tidak seperti ayahnya Yotam. Raja Ahas ini dia tidak mau berdoa kepada Tuhan, ya. Dia tidak mau beribadah. Malahan dia itu mau bergabung dengan Raja Asyur. Raja Ahas ini dia pikir kalau dia bergabung dengan Raja Asyur, wah nanti dia dihormati. Tapi anak-anak tidak. Raja Ahas ini dia meruntuhkan bait Allah, yang dia tutup rumah-rumah Tuhan, pintu-pintu rumah Tuhan ditutupnya, dan dia menyembah berhala Baal. Nah, anak-anak, Raja Ahas ini dia sangat jahat, ya. Dan bukan itu saja, dia mengajak bangsa Israel juga untuk menyembah berhala. Raja Ahas dan bangsa Israel, mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dia tidak takut menghadap raja yang jahat. Karena apa? Karena dia tahu ya Tuhan yang mengutus dia. Nah anak-anak, Nabi Yesaya ini ya, dia menghadap Raja Ahas. Kenapa dia menghadap Raja Ahas? Karena dia ingin menyampaikan firman Allah. Melalui firman Allah, dia ingin menegur Raja Ahas ya. Dia ingin menegur Raja Ahas dan bangsa Israel. Dan dia menegur melalui firman Allah. Raja Ahas ini sangat jahat, tapi Nabi Yesaya tidak takut kepadanya. Dia menghadap Raja Ahas ini karena dia mau Raja Ahas ini bertobat bersama bangsa Israel, agar supaya mereka bertobat, ya, bertobat dari dosa-dosa mereka. Seperti tadi yang langsung katakan di atas ya, Raja Ahas ini yang menghancurkan bait Allah, rumah Tuhan dihancurkan. Anak-anak Tuhan tidak boleh beribadah, ditutup pintu-pintu, ya, pintu-pintu rumah Tuhan ditutup. Malahan dia menyembah berhala, yaitu menyembah Baal. Nah ini Nabi Yesaya mau supaya mereka bertobat. Raja Ahas ini bertobat dan bangsa Israel bertobat. Anak-anak sekalian, Tuhan ingin melepaskan Raja Ahas dan bangsa Israel ini dari segala tekanan dan menghalaukan mereka dari musuh-musuhnya. Allah akan membersihkan, memberikan mereka penyelamatan. Allah akan memberikan mereka penyelamatan bagi bangsa ini melalui seorang putra. Tadi kita sudah baca ya, putra yang akan mengingatkan bangsa Israel pada sifat Allah, yaitu penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Yesus Kristus. Ya, dialah Yesus Kristus yang diberikan untuk menyelamatkan
kita, bangsa Israel dan Raja Ahaz juga. Anak-anak, apa itu penasehat ajaib? Disebut penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu adalah Yesus sendiri yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan untuk menegur dan menyadarkan bangsa Israel dari dosanya. Apa itu Allah perkasa? Dia sanggup melakukan segala perbuatan yang tidak mungkin dibuat manusia. Manusia tidak bisa melakukan, tapi Dia sanggup untuk melakukannya. Itulah Allah perkasa. Bapa yang kekal. Apa itu Bapa yang kekal? Bapa itu biasanya mengasihi akan anak-anaknya. Bapa yang kekal adalah kasih-Nya tidak pernah habis bagi seluruh manusia. Ya, tidak pernah habis. Dia selalu mengasihi manusia. Manusia sudah berdosa, tetapi tetap dikasihinya. Apa itu Raja Damai? Raja Damai itu terus mengusahakan damai sejahtera bagi manusia. Nah, Dialah Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, kita meneladani Nabi Yesaya ini yang menyatakan kedamaian melalui perbuatan kita setiap hari. Anak-anak juga bisa menjadi pembawa damai bagi banyak orang. Ya. Bagaimana anak-anak bisa membagi damai kepada banyak orang? Asalkan kita mau bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Anak-anak mungkin berpikir, loh saya kan tiap minggu ikut ibadah, saya kan selalu berdoa. Anak-anak mungkin merasa tidak berbuat dosa, tapi anak-anak mungkin tanpa kita sengaja kita telah menyakiti orang lain, berkelahi dengan orang lain, ya. Nah, itu kita harus bertobat, ya. Kita harus bertobat. Kita harus mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita tadinya suka menyakiti hati orang lain, kalau kita tadinya suka berantem, nah kita harus bertobat dari hal itu, ya, seturut dengan jalan Tuhan. Kalau kita melihat, ya, kalau kita yang berubah, kalau kita bertobat, hati kita penuh dengan damai, ya, hati kita ada kedamaian. Anak-anak, kita tidak mau menyakiti hati orang, ya, atau kita tidak mau berantem lagi, kita mau bertobat, ya. Nah, hati kita akan penuh dengan damai. Kita melihat teman kita yang sedang berantem, ya, jangan kita panas-manasin lagi, tetapi kita mendamaikan mereka, ya. Jadi kita menjadi seorang pendamai. Jadi anak-anak bisa melakukan, ya. Anak-anak juga bisa melakukan menjadi pendamai. Atau mungkin di dalam keluarga kita suka berantem dengan kakak atau dengan adik, ya. Supaya hati kita penuh dengan kedamaian, kita mau bertobat. Kita tidak mau berantem lagi. Anak-anak, kalau di dalam rumah, ya, di dalam rumah kakak beradik itu tidak berantem, ya, atau tidak ada yang berantem, berarti hidup rukun, ya.
Kalau kita hidup rukun, hati kita akan penuh dengan kedamaian. Ya, di dalam kehidupan kita, ya, penuh dengan kedamaian. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan sudah merubah hati kita. Yang tadinya kita suka berantem, yang tadinya kita suka menyakiti orang, yang tadinya kita suka berkelahi dengan kakak atau adik. Nah, kita bertobat dan Tuhan merubah hati kita dari yang suka marah-marah jadi penuh damai. Tidak marah-marah lagi, jadi hati kita penuh damai. Kalau hati kita penuh damai, ya anak-anak, ada kedamaian hati kita, orang lain bisa melihat kita. Oh, misalnya, ya, oh si Vincent, ya, sekarang berubah loh, ya, yang tadinya suka berantem sama adiknya, sekarang dia nggak berantem lagi. Mama papanya lihat itu, mama papanya senang, ya, di dalam keluarga itu merasakan kedamaian. Orang lain juga bisa merasakan. Yang mungkin dia bermain dengan teman-temannya suka berantem, sekarang tidak berantem lagi, ya, malah dia menjadi anak yang baik karena dia sudah bertobat, tidak mau berkelahi lagi, ya. Orang lain bisa lihat, wah, si Vincent itu sekarang tidak berantem lagi loh sama temannya, tidak suka menyakiti orang lagi, ya. Orang lain bisa melihatnya. Kedamaian yang kita rasakan dirasakan juga oleh orang lain sekitar kita, ya, baik dalam rumah, baik teman-teman kita. Akhirnya semuanya apa? Penuh kedamaian, ya. Itu Tuhan berikan kepada anak-anak yang mau bertobat, dan itu yang anak-anak harus lakukan, ya, supaya hidup anak-anak juga penuh kedamaian. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kedamaian yang ada di dalam kehidupan anak-anak karena anak-anak sudah bertobat, orang lain melihat, wah, di dalam kehidupan anak ini atau di dalam kehidupan si Vincent ini yang tadi Mem katakan, ada raja damai, ya, ada raja damai di dalam kehidupannya sekarang. Dan orang-orang yang di sekitarnya, mereka juga akan merasakan damai itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, teladanilah Nabi Yesaya, ya, yang memberitakan, ya, kepada Raja Ahaz dan bangsa Israel agar mereka mau bertobat, ya, karena Raja Damai sudah datang, ya. Anak-anak, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, ya, yang diambil dari Yesaya 9. Si Rara tadi sudah baca puisinya ayat 1 dan 5. Dialah Yesus Kristus, Raja Damai. Nah, sampai di sini anak-anak, kiranya anak-anak juga boleh mengambil teladan dari Yesaya dan menjadi teladan untuk anak-anak sekitarmu dan orang-orang sekitarmu. Ya, biarlah lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu supaya kalian merasa damai sejahtera. Amin. Sampai di sini anak-anak cerita Mem, cerita Lause ingin anak-anak kehidupannya penuh damai, hidup rukun, saling menghormati. Terimalah Yesus di dalam hatimu. Kita akan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 19 ayat 23a.
Amsal 19 ayat 23a. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Nah, anak-anak, ini ayat hafalan kita pada hari ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh diajarkan untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Tuhan, mungkin kami sudah menyakiti orang lain, kami yang suka berantem, kami yang suka marah-marah, sehingga sekitar kami, Tuhan, tidak ada kedamaian. Tetapi setelah kami mendengar firman-Mu pada hari ini, kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau hidup di jalan Tuhan, sehingga Tuhan merubah kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, sehingga kami boleh dilihat orang. Di dalam kehidupan kami ada Raja Damai, sehingga damai itu boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati mereka Tuhan sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan firman Tuhan ini, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan yang dapat membawa kesejahteraan, kesukaan, dan juga kedamaian. Asal kita mau mengikut jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan bernyanyi memuji Tuhan, Roh Kudus. ditutup dengan doa Bapak kami. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami sudah mendengarkan cerita. Biarlah cerita Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan mampukan untuk anak-anak melakukan dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka boleh pancarkan untuk orang lain, sehingga orang lain juga boleh merasakan damai sejahtera
di mana Raja Damai sudah datang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, seperti Engkau ajarkan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami